Oke, kita bakal belajar nervi spinalis ya. Kenapa nervi? Banyak, betul. Kalau satu apa namanya? Nervus. Kalau nervi dia kayak gini ya. Nah, ini nervi nih. Nah, ini banyak ya. Ini namanya nervi spinalis. Dia keluarnya di mana? Jadi ini VC berapa? Vertebrae cervical berapa? Vertebrae cervical satu. Nah, di sini ada suatu cekungan, namanya cekungannya incisura nervi spinalis. Dia akan dilewati oleh nervus spinalis. Nah, pasti kalau misalkan medula spinalis nervus medula spinalis segmen C1 berarti dia akan keluar di atas C1 gitu. Jadi ya penamaannya pasti di atas vertebrae cervicalisnya. Jadi misalkan ada segmen medula spinalis C4 berarti dia keluarnya di atas C4. betul, C8 di Atas C1. betul ya gitu. Oke deh. Nah, misalkan ini os aksis ya, VC2. Misalkan aku gabung kayak gini. Nah, maka nanti akan ada namanya nih foramen intervertebralis. Nah, ini foramen intervertebralis. Dia dibuat oleh ini incisura nervi spinalis bagian superior. Terus ini incisura nervi spinalis bagian inferior gitu. Ini dia akan bergabung jadi foramen, ya kan? Ini tempat keluarnya berarti C2 benar. Oke deh, udah paham. Oke, ini untuk fungsi dari nervi spinalis nggak banyak kayak nervi cranialis ya, karena dia nggak punya spesial. Dia nggak ada fungsinya sebagai pendengaran, penciuman, pengecapan ataupun penglihatan, dia nggak ada gitu. Dia cuman ada yang secara general. Terus dia bedakan antara visceral sama somatik. Kalau visceral dia organ dalam, kalau somatik dia otot rangka. Terus kemudian di sini ada aferen atau eferen. Kalau aferen berarti dia menerima rangsangan atau sensorik, berarti dia naik ke atas. Jarasnya adalah ascendent ya, menuju ke otak untuk diproses informasinya. Kalau eferen atau motorik dia berarti menurun atau meneruskan informasi benar ya ke organ target. Jadi dari otak menuju ke bawah. Makanya dia disebut sebagai descendant. Itu dipahamin ya, motorik sama sensorik. Nah, ini adalah medula spinalis ya. Nah, ini. Kenapa dia melengkung? Karena dia terlalu lama merembes di air formalin. Ya. Jadinya dia kolaps. Dia nggak tegak. Kan medula spinalis tegak kayak gini. Jadinya dia kolaps kayak gini karena dia terlalu rendam terlalu lama. Kalau misalkan kita potong secara transversal atau aksial, maka akan didapatkan gambaran seperti ini. Dia terbagi menjadi dua. Ada substansia alba yang warna ini, sama substansia grisea yang di tengah. Kemudian di sini yang penting adalah ada Dave. Kalau Dave artinya dorsal aferen, kalau ventral eferen. Berarti dia dorsal yang masuk dia ke bagian dorsal, ke bagian belakang. Kalau yang keluar dia harus melalui ventral gitu. Oke. Tadi udah dijelasin ya di situ ya. Oke. Ini ada sensorik ya. Jadi sebenarnya kalau sensorik itu dia misal ya, area sini diinervasi sama siapa ini? Ulnaris, benar. Jadi area sini bakal diinervasi sama nervus ulnaris. Kalau misalkan aku kasih rasa nyeri, nervus ulnarisnya akan mengantarkan impuls ke atas, ya kan tadi ascendent, melalui dorsal medula spinalis. Dari dorsal medula spinalis masuk ke dalam medula spinalis ke atas ke otak gitu. Nah, ke bagian jirus apa namanya? Jirus postcentralis. Area Broadman-nya berapa? 312. Dia untuk sensorik ya. Nah, tapi dalam proses menuju ke jirus postcentralisnya ada 3 stasiun yang harus dilalui. Nah, stasiunnya apa saja? Ada ya ordo 1 2 3. Ordo 1 2 3 atau subbadan neuro 1 2 3. Nah, tergantung dari apanya? Tergantung dari rangsangannya. Dia apakah dia nyeri atau suhu? Apakah dia cuma tekanan? Apakah dia proprioseptif? Proprioseptif itu artinya sendi ya. Sendi sama getaran ya, itu dia proprioseptif gitu deh. Jadi kalau misalkan dia ngerasain rasa nyeri, berarti dia pakai nervus ulnaris
ke bagian dorsal medula spinalis. Dari dorsal medula ke bagian apa? Ganglion radix posterior dulu. Kemudian ke bagian posterior branch posterior nervi spinalis, ke bagian medula spinalis bagian dorsal. Terus subbadan neuro keduanya apa tadi? Substansia gelatinosa. Kalau buat yang suhu, yang rasakan suhu. Nah, dari substansia gelatinosa dia bakal pakai jaras spinothalamikus yang lateralis. Dari kata-katanya spina ke thalamus. Berarti dari medula spinalis menuju ke thalamus yang bagian lateral, karena dia buat suhu sama tekanan. Suhu sama nyeri. Kemudian ke badan neuro ketiga, ke thalamus. Nah, udah stasiunnya sudah selesai. Tinggal ke tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya di mana? Cortex cerebri. Cortex cerebri tepatnya bagian apa? Bagian pos centralis. Karena dia pusat sensorik ya, 3, 1, 2. Nah, jarasnya namanya adalah beda lagi. Tractus thalamico corticalis. Jadi misal ditanyakan kayak gini, ada di soal. Jaras yang menghubungkan thalamus menuju cortex cerebri adalah Thalamico-corticalis. ya, jadi bisa di ngarang. Jadi aku dulu ngarang. Nah, jadi kayak sebutkan jaras yang menghubungkan ke vestibulum menuju ke medula spinalis. Oh ya udah, vestibulospinalis. Udah gitu aja. Jadi kalau penamaan traktus tuh gampang sebenarnya. Kalau ya ini beda lagi ya. Kalau yang bagian proprioceptif dia reseptornya beda, bukan ujung saraf bebas. Proprioceptif dia diukur sama Meissner, corpusculum levator pacini sama spindle otot sama tendon ya. Itu proprioceptif. Oke, dia bakal masuk misal di sini ya, nervus ulnaris masuk ke dalam medula spinalis sama ya, ganglion radix posterior. Kemudian dia masuk ke dalam dorsal dari medula spinalis. Ada namanya nucleus gracilis sama cuneatus gitu. Nah, nucleus gracilis itu dia wajib di bawah T7. Kalau cuneatus dia di atas T7 gitu. Jadi misal ada organ kaki ya, ditunjuk kaki. Organ tersebut rangsangan proprioceptifnya akan dibawa ke ordo 2 yang disebut sebagai ordo 2-nya apa gitu. Gracilis. Nucleus gracilis. Oke, gitu ya, paham ya? Terus kalau ordo ketiga dari nucleus gracilis dia masuk ke atas ascenden ke thalamus. Namanya adalah Spinothalamus. ini ya, namanya posterior column medial meniscus. Beda apa? Beda jarasnya. Oke deh, nah ini jadi sebenarnya nervi spinalis tuh dia keluar dari medula spinalis, dia bercabang jadi 2 dulu. Ada yang bagian anterior branch, ramus anterior sama ramus posterior yang sini. Kelihatan nggak? Ini ya, ramus anterior yang sini, ramus posterior yang sini. Dia bakal menyatu di ganglion radix posterior. Dari ganglion radix posterior dia bakal bercabang lagi jadi ramus ventral atau ramus anterior. Kemudian ada ramus posterior yang di bagian sini menuju ke otot-otot di tulang belakang. Kemudian ada ramus meningeal ke pembungkus medula spinalis. Gitu. Oke deh. Ini ada motorik ya. Dari motorik pathway itu ada 2 ordo. Tadi ada 3 ordo colon sensorik. Motorik pathway dia intinya dari cortex cerebri di bagian mana? Jirus apa? Jirus Presentralis. Area Brodmann 4. 4. Oke, jadi dari 4 dia bakal turun ke bawah ke bagian ventral apa dorsal? Dia ventral. Oke, nah ventral medula spinalis. Nah, ventral medula spinalis itu ordo pertama. Ordo keduanya adalah organ targetnya. Gitu deh, gitu. Nah, yang disebut sebagai upper motor neuron di mana? Upper motor neuron adalah dari cortex cerebri menuju ke ordo pertama. Kalau lower motor neuron adalah keluar dari medula spinalis menuju ke organ target gitu. Nah, kalau ada masalah di UMN maka dia akan menjadikan paralisis spastik. Kalau di LMN itu adalah paralisis flaccid ya. Flaccid itu artinya lemah. Jadi aku ingatnya kayak gini. Lower motor neuron itu kan ke organ target ya. Ibaratkan di sini ada kabel. Jadi misal kabelnya putus terus kita nggak bisa gerak, jadi lemah. Kalau yang upper kenapa jadi spasma? Jadi ada rangsangan terus menerus. Jadi misal di sini kan masih ada ya.
masih ada jarasnya nih. Tapi di atasnya rusak. Nah itu neurotransmitternya nggak seimbang, kayak distimulasi terus menerus ataupun di kurang berlebihan. Nah ini jadi kayak gitu. Oke, nah ini ada nucleus, gracilis sama cuneatus ya. Kalau cuneatus dia ingat di atas T6. Itu. Ya, T7, bener. Jadi semisalkan jantung dia masuk mana? Cuneatus apa gracilis? Cuneatus. Cuneatus. Kalau kalau uterus gracilis. Ya bener. Oh, udah. Jadi bisa bayangin ya organ-organ yang atas sama yang bawah. Itu tadi untuk yang sensorik ya? Cuneatus gracilis. Ya, cuneatus gracilis sensorik. Kalau motorik pasti ada tractus pyramidalis aja, yaitu corticospinalis sama tambahannya adalah extra pyramidalis. Kalau extra pyramidalis dia adalah dia terakhirnya adalah spinalis. Jadi misal vestibulospinalis, corticospinalis gitu ya. Jadi dia dipahamin dia descendant atau ascendant. Gitu. Penamaannya tuh sesuai dari itunya. Jadi thalamus ke cortex, berarti dia sensorik. Ya, jadi thalamico corticalis. Kalau dari cortex menuju ke medulla spinalis namanya Corticospinalis. spinalis. Kalau dari substantia rubra ke medulla spinalis namanya rubrospinalis. Nah, gitu. Substansia rubra dia fungsinya buat apa? Lupa ya. Oke, nanti baca lagi ya. Ini ada cervicalis. Di sini yang paling sering keluar adalah nervus phrenicus yang merah-merah. Kalau yang biru-biru motorik, yang biru-biru itu sensorik. Kalau yang merah-merah dia motorik. Gitu. Ini ada nervus phrenicus, dia ada C3, C4, C5. Jadi nervusnya keluar, dia bakal berkontribusi ke nervus phrenicus. Dia membuat satu nervus gitu. Jadi 3 segmen medulla spinalis jadi satu nervus. Ini nervus plexus brachialis ya. Masih hafal nggak? Ada root, divisi, chorda. Masih ingat? Ya, gini-gini. Aku ingatnya adalah remember to drink cold beer. Jadi R remember, root akarnya, to trunkusnya, D divisi, C chorda, beer branch, yaitu cabangan kayak gitu. Percabangannya ada ini. Yang utama ada axillaris, musculocutaneus, radialis, medianus sama ulnaris gitu deh. Ini deh, masih ingat nggak? Masih? F claw, terus drop. Oke deh. Ini ada plexus lumbalis sama sacralis. Ini ya. Kalau yang di ini plexus lumbalis, ini plexus sacralis gitu. Ini tadi udah baca ya, udah diajarin. Oke. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Ini apa, Mas? Itu pons. Ingat ya? Gitu. Ingat ya? Apa? Ini. Kira kayak masih bakal lebih